Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok genap dengan saya sebagai moderator. Nama saya Salwa Fikratul Arifah dan anggota kelompok saya yaitu Fatimah Zurah, Azhara Nabila, dan Amanda Latifah Putri. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu bab 6 dengan judul besar Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, kita harus mengerti terlebih dahulu arti persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan adalah gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu, dan kesatuan berarti perihal satu, keesaan, sifat tunggal, dan satuan. Dalam membentuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak langsung terbentuk begitu saja, melainkan melalui organisasi pertama yang dibentuk, yaitu Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi inilah yang menimbulkan semangat utama bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya itu pula, melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia menyatakan ikrar untuk bersatu. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatimah Zurah. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya Fatimah Zurah akan menyampaikan materi selanjutnya. Dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, harus mempunyai prinsip, yaitu yang pertama ada Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua nasionalisme, ketiga kebebasan yang bertanggung jawab, keempat wawasan Nusantara, dan yang kelima adalah semangat persatuan untuk mewujudkan proklamasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bermakna bahwa Indonesia sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku, bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat, tetapi tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika sikap yang mementingkan nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada negara dan bangsa. Nasionalisme ini bertujuan agar individu sebagai warga negara memiliki suatu sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi kemajuan, kehormatan, serta tegaknya kedaulatan bangsa dan negara. Melalui penerapan prinsip nasionalisme, seseorang akan rela berkorban dan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya ada kebebasan yang bertanggung jawab. Pada suatu kehidupan bermasyarakat, tidak ada kebebasan sebesar-besarnya. Pasti ada aturan dan rasa tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Bangsa Indonesia sendiri adalah bangsa yang majemuk. Setiap individunya memiliki kepentingan, keinginan, dan tujuan yang berbeda. Setiap individu memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan tersendiri. Namun, dalam menentukan tujuan dan melaksanakan kegiatannya, individu dibatasi oleh etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal inilah bentuk dari rasa tanggung jawab sehingga kehidupan bermasyarakat akan tetap harmonis. Berikutnya ada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara diperlukan untuk mengatasi segala bentuk hambatan, ancaman, tantangan, serta gangguan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara sendiri adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air pada rakyat Indonesia dengan lebih mengutamakan kepentingan nasional dari kepentingan orang per orang, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah.
Dan yang terakhir ada semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat cita-cita proklamasi. Cita-cita tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI. Untuk memperwujudkan cita-cita proklamasi tersebut, dibutuhkan persatuan dan kesatuan dari seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Berikutnya. Baiklah, berikutnya materi faktor penghambat dan pendorong persatuan dan kesatuan. Materi ini akan disampaikan oleh Azhara Nabila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor penghambat dan pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pertama, faktor pendorongnya, yaitu bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara, karena Pancasila merupakan pandangan hidup, kepribadian bangsa, dan nilai luhur bangsa. Oleh sebab itu, Pancasila menjadi salah satu faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, Sumpah Pemuda atau para pemuda mengikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah ini diikrarkan untuk menyatakan bahwa sangatlah penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia di masa penjajahan. Yang ketiga, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda namun tetap satu. Artinya, walau banyak keanekaragaman di Indonesia, mulai dari suku, adat istiadat, budaya, bahasa, daerah, dan agama, Indonesia tidak terpecah belah, tetapi tetap bersatu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikutnya, semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan ini adalah seperti perilaku saling tolong-menolong, seperti bergotong royong, solidaritas kepada antar anggota masyarakat, dan bertoleransi kepada antar umat beragama. Selanjutnya, yaitu adalah faktor penghambat. Yang pertama, keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman ini dapat menghambat bila muncul kecurigaan kita terhadap orang yang berbeda terhadap kita. Lalu, tidak adanya toleransi kepada kelompok lain, dan merasa kelompok kita jauh lebih baik daripada kelompok lain. Yang kedua, Indonesia memiliki wilayah yang luas dan memiliki ribuan pulau. Hal ini dikhawatirkan wilayah yang lain akan takutnya wilayah lain memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Wilayah tersebut antara lain seperti wilayah yang jauh dari pusat, wilayah yang berdekatan dengan perbatasan dengan negara luar, dan wilayah yang memiliki kekayaan yang melimpah. Selanjutnya, ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan karena ketidakmerataannya dan dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amanda Latifah. Padanya dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya adalah sikap yang menunjukkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama ada mengembangkan nasionalisme. Contoh dari mengembangkan nasionalisme adalah mengikuti upacara bendera, lalu belajar lagu-lagu nasional, lalu mempelajari bahasa-bahasa daerah, dan melaksanakan hari-hari besar nasional. Yang kedua, ada bertoleransi dalam kehidupan bersama. Contohnya adalah saling menghargai antar sesama umat beragama. Yang kedua, tidak mengganggu ibadah umat lain. Dan yang ketiga, tidak merusak tempat ibadah umat lain. Yang ketiga, ada mengembangkan kesadaran sosial. Contohnya adalah kita mengembangkan empati,
lalu mengembangkan sikap peduli, dan berusaha menjadi pendengar yang baik. Lalu yang keempat, ada menghargai semua budaya yang terdapat dalam masyarakat. Contohnya adalah bangga memakai pakaian adat tradisional, lalu mempelajari tarian daerah, lalu menjaga kebersihan pada saat kita datang ke daerah tersebut, dan menceritakan keistimewaan dari daerah-daerah yang kita kunjungi. Lalu yang kelima, ada menyelesaikan konflik dengan akomodatif melalui mediasi, kompromi, dan adjudikasi. Apa itu menyelesaikan konflik dengan akomodatif melalui mediasi? Yaitu upaya untuk menyelesaikan masalah dengan menghadirkan pihak ketiga yang netral. Lalu apa itu menyelesaikan konflik dengan kompromi? Kompromi adalah upaya penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara kedua belah pihak sama-sama mengurangi tuntunannya hingga tercapai kesepakatan bersama. Lalu apa itu menyelesaikan konflik dengan cara adjudikasi? Adjudikasi merupakan upaya menyelesaikan konflik melalui jalur hukum. Lalu yang selanjutnya ada tindakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contohnya, yang pertama ada menghargai dan menghormati sesama agama dan suku bangsa lain. Yang kedua ada berteman dan bergaul tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Yang ketiga, melakukan dialog bersama untuk memecahkan suatu masalah dalam masyarakat. Dan yang keempat, menjalankan kegiatan bersama dengan pemeluk agama atau suku lain, seperti kerja bakti, dan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Dan juga apabila ada masalah dalam jaringan, itu di luar kendali kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.